Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan kelas kami ke dalam tangan-Mu, sekalipun melalui via meeting atau Zoom meeting. Kami guru ada di sekolah, siswa kami ada di rumah, sekalipun dalam kondisi yang jauh, tetapi melalui pertemuan ini kami diperdekat, kami dipertemukan. Kiranya pembelajaran kami tentang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh menjadi dewasa, kami dalami, kami kupas tuntas dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kelas kami pagi hari ini. Kami dedikasikan kelas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai kelas. Seperti yang tadi, Anda boleh di mute audio dan juga videonya. Apakah di layar Anda sudah melihat PowerPoint Bapak? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kita mulai. Dalam pertemuan pertama ini kita membahas tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Seperti kalian sudah masuki kelas 10, pastinya sudah mengalami namanya pubertas, sudah mengalami pertumbuhan secara fisik, dan ada 6 aspek nanti kita pelajari dalam pertemuan ini, pertumbuhannya. Oke, langsung saja, kurikulum 2013, properti dasarnya kita memahami, mendalami, yaitu menunjukkan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Kita menunjukkan. Kita sudah SMA, kelas 10, berarti sikap kanak-kanak sudah mulai terkikis dari kita. Kita mulai sudah mengambil sikap mandiri, sikap mengambil keputusan sendiri, dan juga bertindak dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang kita ambil. Seharusnya seperti itu. Nanti kita akan dalami lagi. Tidak ada yang boleh lagi kembali, ma, tolong saya, mama, dimanjakan atau di apa saja masalah selalu ke mama. Sekarang ambil sikap sendiri dan bertanggung jawab. Itu yang mestinya anak-anak lakukan. Tidak lagi selalu ke orang tua. Nah, jangan sampai saya dengar ada anak saya kelas 10, orang tuanya yang cari tugas anaknya. Nanti orang tua chat Mr. John atau siapa, guru-guru. Kalau sampai saya tahu, saya dengar salah satu siswa saya, orang tuanya yang gencar sekali mencari tugas, siswa itu bapak tandai dan dia mendapat sikap yang jelek dinilai agama. Karena kalian sudah dituntut, sudah dewasa, sudah bertumbuh. Jadi kalau ada tugas, tangani sendiri, cari gurunya, tanya miss-nya atau wali kelasnya. Miss, bisa nggak saya minta nomornya Pak John, Pak Kade, Pak Agus? Saya mau tanya tugas. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Tidak melulu orang tua. Kalau ada orang tua yang nanya, berarti dia masih SD atau TK. Ya, tidak adalah seperti itu. Sampai saya dengar, waktu nilai sikapmu di agama C atau B saya buat. Oke, langsung saja. Harapan Bapak dalam pertemuan ini kalian dapat mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi ciri-ciri fisik, pikiran, emosi, sosial, moral, spiritual. Ada 6 aspek yang kalian akan identifikasi dalam seorang remaja yang mengalami pertumbuhan, lalu mengidentifikasi dewasa secara fisik dan psikis, ya, lalu mendeskripsikan pribadi yang bertumbuh dewasa dalam iman. Seperti apa ciri-cirinya, seperti apa tanda-tandanya orang yang dewasa secara iman. Tadi kan secara fisik, secara bertumbuh, sekarang secara iman. Berikutnya melaksanakan sikap menjadi Kristen. Nah, kita harus melaksanakan sikap kita yang terus bertumbuh ini seperti apa? Sudah mandiri, sudah bisa berbuah dan menghasilkan buah yang matang pastinya. Oke, langsung saja. Materinya adalah ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, bertumbuh dari kata dasar tumbuh. Ya, ingat, bertumbuh itu tidak harus dipaksa. Oke, sepaham dengan Bapak ya? Bertumbuh itu tidak ada yang dipaksa. Ayo tumbuh kamu, masa kamu menanam pohon, lalu kamu paksa, tumbuh kamu, tidak bisa.
Bertumbuh itu adalah proses. Ya, kita yang menanam benih, kita yang menyiram untuk bertumbuh, itu proses. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menanam benih. Benih itu mungkin dikasih Tuhan pertumbuhan, kita kasih pupuk, kita rawat, itu bagian kita. Untuk memberi pertumbuhan itu Tuhan. Demikian juga Anda, Bapak tidak bisa paksa, ayo bertumbuh tidak bisa. Itu proses. Ya, dalam pertumbuhan secara fisik maksud Bapak ya, secara jasmani. Tapi kalau bertumbuh dalam iman itu harus Anda sendiri. Itu harus dipaksa bertumbuh dalam iman. Artinya tekun beribadah, tekun berdoa itu dipaksa. Kalau bertumbuh iman, kalau bertumbuh fisik tidak ada yang bisa maksa. Oke, kita mungkin minum obat, minum ini agar bertumbuh cepat. Oke, itu hanya pupuk saja. Yang pada intinya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Oke ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kita akan membahas ini semua ya. Tetapi untuk kali pertama ini kita hanya membahas 2 bagian saja, yang ini. Ya. Ini yang kita bahas. Definisi dan juga 6 aspek. Yang 3 ini akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Oke, langsung saja. Definisi kedewasaan. Nah, proses perkembangan ya. Kedewasaan itu adalah proses perkembangan kepribadian atau watak ya, karakter seseorang yang mewujud dalam sikap menghadapi setiap sesuatu. Nah, seperti yang kata sikap. Sikap di sana Anda mungkin tidak bisa nilai sikapnya itu. Karena sikap itu masuk ke ranah dalam. Yang kita bisa lihat apa? Perilakunya. Misalnya dia melakukan sesuatu, dari perilakunya itulah kita bisa menilai sikapnya. Karena sikap itu lebih condong pada abstrak, dalam, ya. Tapi kita bisa lihat dari perilakunya, misalnya dia hormat kepada orang tua, hormat kepada orang-orang yang dia tuakan dan sebagainya. Kita lihat perilakunya, lalu kita bisa nilai sikapnya. Tetapi seperti itu juga belum bisa valid. Kita harus tanya orang terdekatnya, tanya gurunya, bahkan semua aspek. Tidak hanya kita secara kasat mata, tanya orang terdekatnya, dan aspek-aspek lain kita tanya, baru kita temukan sikap orang ini seperti apa. Oke ya, itu sikap. Jadi proses perkembangan pribadi seseorang yang mewujud dalam sikap menghadapi sesuatu. Nah, ketika dia menghadapi sesuatu, kita akan tahu sikapnya. Oh, ketika ada masalah, ketika dia dicemooh, bagaimana dia bersikap. Itu makanya respon kita lah yang menentukan pada akhirnya, ya. Sekalipun kita benar, tetapi sikap kita atau respon kita terhadap sesuatu itu salah, kita akan dipersalahkan. Sekalipun kita benar, kita akan melakukan, bukan aku, nah, gitu ya, dan sebagainya. Tetapi respon kita akan menentukan. Oke, dengan cepat. Dewasa dapat mengalami proses maju, terhambat, dan mundur. Tapi hari ini saya membahas cuma 2. Maju dan terhambat. Mundur itu berarti sudah terhambat, dia mundur. Dia mundur itu sama dengan terhambat. Ya, seharusnya dia sudah dewasa, tapi sampai usia tertentu, sampai umur tertentu, sampai besar begitu, tetap tidak maju-maju. Masih ke kanak-kanakan. Itu yang mundur. Oke, bagaimana dewasa dalam proses maju? Oke, dewasa dalam proses maju ya. Dewasa yang maju adalah orang yang selalu introspeksi diri. Nah, ini yang saya katakan. Sekalipun usia Anda masih kecil, 15, 14, 16 tahun, tetapi kalau Anda mendapat sesuatu begitu, Anda selalu introspeksi diri. Sebelum tidur, introspeksi diri, mawas diri. Apakah yang sudah kulakukan itu sudah baik? Apakah yang sudah kulakukan itu sudah menguntungkan orang lain? Atau menguntungkan diriku sendiri? Introspeksi diri dulu. Apakah yang kulakukan itu sudah baik, sudah benar, dan sebagainya? Oh, aku tadi pagi salah ngomong, salah kata-kata nih. Aku mengatakan seperti ini. Berikutnya tidak boleh mengatakan hal yang sama. Itu menyakiti hatinya. Hari ini aku sudah melukai hati mama. Hari ini sudah melukai hati sahabatku.
hati orang yang aku sayang. Aku tidak boleh lagi melakukannya. Itu mawas diri. Itu introspeksi diri. Itulah orang yang dewasa, maju. Oke ya, ketika dapat kritik, ketika dapat teguran, dia terima dan itu menjadi proses bagi dia. Oke, berikutnya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Itu introspeksi diri. Itu yang dikatakan dewasa yang maju. Oke ya, dewasa yang mundur gimana? Kalau dewasa yang mundur itu ketika dikritik, dia gak terima, dia lawan itu. Nah, itu dia dewasa yang mundur. Kritikan itu seharusnya baik untuk kita ya. Oke, yang kedua, dewasa yang terhambat. Kedewasaan yang terhambat adalah orang yang manja. Seperti orang manja, terhambat kedewasaannya. Kalau ada anak yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya, kedewasaannya akan terhambat. Ya, apa saja itu seperti yang sudah tadi di awal tadi itu, makanya kalau ada anak saya dengar ada orang tuanya yang cari tugas anaknya, ada orang tuanya yang terus cari tugas anaknya, itu saya katakan orang seperti itu Bapak akan kasih nilai sikap C. Ya. Oke, jadi itu dewasa yang terhambat. Masih manja. Itu masih SD dan TK. Ya, jangan sampai saya dengar seperti itu. Oke. Kedewasaan terhambat adalah orang yang manja, selalu bergantung dan tidak mau mendengar kritikan. Ini yang terhambat. Tegur dikit, nangis. Tegur dikit, nangis. No. Orang yang dewasa maju ditegur, siap menerima. Oke, ini pelajaran untuk aku, untuk mendewasakan aku, untuk bisa berubah dari kesalahanku. Ya, orang yang manja terhambat itu ya, pertama orang yang manja, selalu bergantung. Yang kedua, yang ketiga tidak mau kritikan. Yang keempat, tidak mau introspeksi diri. Ya, coba Anda amati diri Anda di bagian mana? Kalau Anda masih dimanjakan, berarti Anda dewasa terhambat. Orang seperti itu kalau dilepas, kelak nanti dia di mana-mana atau di negeri lain, tidak, orang tuanya masih cemas. Anakku gimana ya? Cemas sekali anaknya. Orang tuanya, gimana anakku ini ya? Karena dulu dimanjain. Tetapi kalau ada orang tua yang dari dulu dididik dengan baik, maka bagus. Saya bacakan satu ayat yang sangat luar biasa ya. Sebentar ya. Dalam Amsal. Ini ayatnya. Dari kecil anak-anak itu harus dididik. Nah, kelak kalian harus ketika dimarahi orang tua, ini pelajaran buat saya. Kemarahan orang tua ini didikan buat saya, bukan kebencian dia, bukan karena dia sangat benci sama tidak. Ini didikan, ini teguran kasih. Seharusnya begitu kita bersikap, bukan malah melawan. Orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Kalau dia menegur kita terima. Nah ini dia ya. Amsal 22 ayat 6. Saya baca buat kita semua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda. Kalian harus dididik. Kalau memang orang tua jam 6 terus dibangunkan, maka kalau jam 6 kalian terus dibangunkan, itu akan terbiasa dan itu sampai tua akan terbiasa. Tanpa ada alarm, itu otomatis Anda akan terbangun. Oke? Sebentar dulu. Oke. Sampai tua dia akan otomatis terbangun. Tanpa harus ada alarm yang selalu kring-kring mengingatkan begitu ya. Sebentar. Sebentar. Oke, itu ya dewasa yang terhambat. Jangan sampai Anda dalam proses ini, coba Anda introspeksi diri, coba Anda lihat diri Anda, apakah Anda dimanjakan, apakah Anda masih tergantung pada orang tua, apakah Anda tidak mau mendengar kritikan, apakah Anda tidak mau introspeksi diri. Kalau keempat hal ini masih melekat, berarti Anda adalah dewasa yang terhambat. Oke.
Lalu berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua, 6 aspek perkembangan. Nah, ahli psikologi membedakan 6 aspek perkembangan yang ada pada manusia. Kita coba mengidentifikasi diri kita. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan yang ke-6 ini? Kalau Anda sudah mengalami ke-6 ini, berarti Anda sudah masuk ke perkembangan yang dewasa. Oke? Pertama, aspek yang pertama, aspek jasmani. Nah, seperti gambar ini, kalau Anda sudah mengalami pertumbuhan seperti ini, berarti Anda sudah masuk kepada ranah dewasa. Ya, SMP pasti yang mengalami pubertas dan sebagainya. Anda sudah mengalami itu, berarti Anda sudah bertumbuh secara jasmani. Ya, bertumbuh secara jasmani, Anda pertumbuhannya baik. Memang ada bagian orang yang tidak mengalami itu karena ada gangguan dalam fisiknya. Tetapi kalau dia sudah besar dan mengalami pertumbuhan seperti yang digambar ini, dia sudah mengalaminya pertumbuhan. Oke, apa sih arti dewasa secara jasmani? Langsung saja. Dewasa secara jasmani artinya sudah mengalami pertumbuhan, seperti gambar tadi, tinggi badan, berat badan, secara maksimal, dengan gizi yang memadai. Itu bertumbuh secara jasmani. Ya, ada memang manusia kerdil, seperti Alibaba. Di TV-TV itu ada dia kecil. Ya, dia postur tubuh yang kecil, tapi dia juga mengalami pertumbuhan secara jasmani, hanya tubuhnya kecil, pendek begitu ya. Tapi kalau kita selidiki secara jasmani dia mengalami pertumbuhan. Hanya prosesnya tidak sama seperti kita. Oke, berikutnya tanda dewasa secara jasmani. Organ-organ reproduksi telah berfungsi secara optimal yang ditandai dengan produksi sperma yang baik dari pria dan wanita, sel telur dan sebagainya ya. Kalau Anda mengalami itu berarti Anda sudah bertumbuh secara jasmani. Nah, dengan cepat aja ya. Kalian pasti mengalami itu. Nah, ini adalah perubahan pada fisiknya. Kulit, rambut, dada, ukuran tubuh, keringat, suara, organ seksual. Nah, kulitnya berminyak jerawat, dan sebagainya ya. Ini laki-laki dan perempuan Anda bisa lihat. Bapak tidak akan dalam nih, karena kalian sudah mengalami itu. Oke, ini pertumbuhan secara fisik. Berikutnya pertumbuhan secara intelektual. Nah, di dalam dunia atau di dalam manusia, dia memiliki otak itu kiri dan kanan, domain kiri dan kanan seperti ini yang ada tampak di gambar ini ya. Nah, kalau Anda dominan ke kiri, kembangkan, tetapi memang tetap dibalenskan, balance. Ya, Bapak juga suka warna, suka juga yang namanya analisa, dibalenskan. Jangan, Pak, aku kan suka kiri, coba tangannya begini. Oh, berarti kalau tangan kanan begini berarti dia dominan kiri. Ya, gini. Ya, nggak mungkin kita langsung begini ya. Terbiasa kita begini berarti kalau dia di atas, kanan di atas berarti dominan kiri, seperti itu. Itu kata penemu-penemu dan sebagainya. Tapi kita memang harus balancekan ya. Kiri dan kanan. Jangan hanya kanan saja bekerja. Tapi usahakan kiri juga bekerja. Sehingga nanti kalau misalnya kanannya capek atau sakit, kita bisa gunakan kiri. Oke, nulis juga begitu. Seperti ada salah satu guru kita di sini, kiri kanan oke. Dia nulis pakai kanan oke, nulis pakai kiri oke. Kiri kanan oke, jadi dia nulisnya cepat. Itu, cepat nulis. Karena dilatih, bisa dilatih dan bisa itu semua. Jangan hanya aku merah, aku karakter itu merah, mister. Aku karakter itu hijau, ungu, dan kuning. Itu ya, yang namanya pradik apa tuh? Ada yang namanya kolerik itu. Tidak, semua itu bisa berubah. Saya bisa berubah di dalam Tuhan. Kalau kita gali terus, pelajari terus pasti bisa. Oke, langsung saja kepada aspek intelektual. Artinya, orang yang sudah dewasa secara intelektual adalah mampu berpikir hal-hal yang lebih abstrak dan logis. Masa kecil kita nggak bisa kita berpikir ya secara abstrak dan logis. Ya, anak kecil harus diceritain dengan gambar dan alat peraga. Bapak mengalami itu karena Bapak adalah guru sekolah minggu. Mengajar anak TK menggunakan alat peraga dan gambar. Sehingga mereka bisa masuk. Nggak bisa abstrak. Seperti ini kan ada abstrak nih. Kita harus berpikir pakai logika kita, logik kita. Ya, kalau dia sudah dewasa, secara intelektual, dia bisa berpikir secara abstrak dan logis.
Ada perasaan tidak enak apabila ada sesuatu yang tidak bisa dipahami atau diterima dengan akal. Dia langsung bertanya, Pak, saya bertanya, saya nggak bisa masuk akal apa yang Bapak bilang. Seharusnya begini, begini, begini. Oke. Artinya di sana sudah kritis. Itulah orang yang sudah dewasa secara intelektual. Oke, yang kedua adalah ya, ciri-cirinya bersikap kritis dan menyikapi secara kritis. Bersikap kritis. Dia punya dan menyikapi dengan kritis. Oke, itu yang dewasa secara intelektual. Kalau Anda geng gitu ya, belakangan baru ada mikir, oh iya salah tadi ya, enggak. Harus tepat kritis, sikapnya kritis, menyikapi secara kritis. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman dia dan itu tidak sesuai dengan penemuan dia tanya, tidak bisa seperti itu, seharusnya begini-begini, kritis. Dan juga menerima kritikan. Ya. Berikutnya, menggunakan akal budi. Nah, akal budi itu apa? Perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya, untuk melakukan penilaian dengan benar tidaknya sesuatu. Tidak hanya menggunakan perasaan. Iya, karena dia sahabatku, ya weslah aku benarkan. Tidak bisa. Akal budi itu pikiran dan kehendak. Tidak hanya perasaan. Menggunakan sesuai dengan kadar atau takaran yang benar. Oh, dia kan sahabatku. Kalau dia salah, aku maafkan. Nggak bisa. Ya, maafkan dia. Oke. Kalau dia salah, aku benarkan aja. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa kong kali kong. Kalau dia salah, ya salah. Tidak ya, kalau benar ya benar ya. Sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengalami keputusan. Nanti Anda akan menemukan orang seperti itu, meskipun dia sahabatmu, kalau dia salah, tegur. Kamu salah. Balik ke jalan yang benar. Nah, itu sahabat yang baik. Sahabat yang baik tidak membiarkan temannya salah. Sahabat yang baik, dia menegur temannya yang salah. Oke? Berikutnya yang ketiga, memiliki hikmat. Nah, sehingga keputusan yang diambil bukan sesuatu yang disesali di kemudian hari. Itu orang berhikmat. Orang yang berhikmat itulah orang yang sudah mengalami proses yang panjang. Artinya, dia sudah menghadapi beberapa masalah sehingga dia bisa memiliki hikmat. Oh, kalau begini masalahnya, begini solusinya. Ini masalahnya, begini solusinya. Kenapa? Kenapa dia sudah punya solusi yang matang? Karena dia sudah menghadapi beberapa masalah. Nah, contohnya kita Salomo. Suatu kali di kerajaan Salomo, ya, di kerajaan Salomo itu ada dua ibu yang bercecok. Permasalahannya itu ada seorang anak di antara mereka, lalu kedua ibu ini mengaku si A ini anakku, si A ini anakku ya. Ibu satu, ibu dua mengakui anak itu. Nah, ini satu anak nggak mungkin dua ibu, pasti hanya satu ibunya, kan gitu ya. Kalau dua anak satu ibu bisa mungkin, tapi dua ibu satu anak nggak mungkin. Dibawalah perkara itu kepada Raja Salomo. Nah, apa yang dilakukan Salomo? Ya, Salomo punya hikmat. Dia minta kepada Tuhan dan dia sering menghadapi masalah. Jadi ketika menghadapi masalah itu, kedua ibu ini mengakui si A ini anaknya. Apa yang dilakukan Salomo? Hikmat yang diberikan Salomo adalah Salomo seolah memberikan tindakan yang kurang baik. Dia bilang, dia keluarkan pedang. Oke, ini pedang. Anak ini akan dibelah dua. Setengahnya untuk si A, ibu si A, setengahnya untuk ibu si B. Dimulai supaya adil. Ini itu yang didalam Salomo. Oke, ajudan, belah dua anak ini, kasih yang si A satu, kasih B satu. Si ibu si A berkata, yes, aku setuju. Dibelah dua anak itu, setengah untuk aku, setengah untuk ibu ini. Lah ibu si B nangis. Tidak, Tuanku Raja, aku tidak mau. Lebih baik anak ini diberikan kepada ibu si A daripada dia dibelah dua. Kalau dibelah dua, anak ini akan mati. Berikan kepada dia. Dari situ Salomo menimbang ibu yang sesungguhnya siapa. Ya, ketahuan. Ibu yang sesungguhnya pasti tidak akan mau anaknya disakiti. Ibu yang sesungguhnya tidak akan mau anaknya dibunuh sebagainya. Nah, Salomo bilang, oke, sekarang saya tahu jawabannya. Ibu si A, tangkap, masukkan ke penjara.
karena dia ibu palsu. Seorang ibu tidak akan mungkin mau anak ini belah dua. Nah, itu dia ya. Jadi, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia sering menghadapi masalah, jadi dia bisa mengambil keputusan yang baik. Oke, itu orang yang bijaksana, orang yang sudah dewasa secara intelektual. Itu ciri-cirinya, dia memiliki wisdom. Oke, emosional. Inilah dewasa secara emosi. Pertama, dia menggunakan pikiran, perasaan, dan fisiknya. Itu ya, pikirannya, perasaannya, dan fisiknya, emosi. Jadi semuanya ketahuan. Orang yang melakukan kesalahan ketahuan dari sebenarnya dari gerak-gerik tubuhnya, gesturnya. Oke, langsung aja. Apa sih arti dewasa secara emosi? Mampu mengendalikan perasaan. Ini yang dewasa secara emosi ya. Mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat. Ini dia. Alasan yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Itu yang dewasa secara emosi. Caranya tepat. Alasannya tepat. Dan ditujukan kepada yang tepat. Itulah dewasa. Kan banyak orang sekarang ini dia emosi dengan cara yang salah. Apa ini? Banting. Alasannya yang salah. Apa? Ketemu anak kecil, dia marah anak kecil. Apakah itu tujuannya dia emosi? Tidak. Ya, alasan yang tepat. Kenapa saya marah? Saya marah karena dia melakukan begini. Caranya salah. Dan kita marah kepada orang yang tepat. Ya, kepada orang yang tepat. Jangan kita marahin yang lain. Barang-barang kita hancurin. Tidak. Ya. Kalau Alkitab mengatakan sebelum kamu bertindak, berdiam sebentar. Pikirkan kebaikan orang yang kamu benci itu. Sulit untuk mencari kebaikannya ya, sulit karena kita udah emosi nih. Tapi sejenak berpikir, oh apa yang dia sudah berikan kepada kamu waktu kamu dulu. Ingat kebaikannya. Mulai hari itu mungkin kamu tidak akan mau membalas kemarahannya. Itu makanya tahan sebentar, jangan langsung meledak. Cara yang tepat, alasan tepat ditujukan kepada orang tepat. Oke, langsung saja ke ciri-cirinya. Poin pertama, orang yang dewasa secara emosi, ciri pertama, mampu menghadapi tantangan yang dengan baik, ya meskipun gagal, tetapi tidak menyerah. Ini dia orang yang dewasa secara emosi, ketika menghadapi tantangan dan menghadapi tantangan dan dia gagal, tidak menyerah. Dia lakukan lagi untuk mencapai prestasi. Ya, tidak menyerah, terus maju, ya, terus hadapi. Itu yang dewasa secara emosi. Berikutnya, dapat mengontrol amarah saat ada sesuatu yang menyakiti hatinya. Dia mengontrol amarahnya. Dia tidak langsung pecah begitu ya. Itu makanya marah, danger. Danger itu akan bisa angry ya, marah. Tapi kalau udah dari marah itu ditambah danger, itu bahaya ya. Makanya hati-hati, kemarahan itu bisa membuatkan sesuatu yang fatal dan bahaya. Kalau kita nggak bisa kontrol. Marah kita bisa mengakibatkan danger, bahaya. Itu makanya kemarahan kita kan sering begitu. Asal kita marahnya, kita lakukan apapun. Sehingga itu yang membahayakan nyawa kita. Bahkan kita bisa berhadapan dengan pihak berwajib. Berikut yang ketiga, dengan cepat. Tidak gegabah dan selalu berpikir matang sebelum bertindak. Ini dia orang yang dewasa secara emosi. Tidak gegabah dan selalu berpikir matang sebelum bertindak. Bukan bertindak, baru berpikir, tidak. Berpikir dulu, baru melakukan tindakan. Itu yang dewasa secara emosi. Tidak sebaliknya. Banyak orang yang sering Bapak temukan, mereka bertindak dulu, baru berpikir, oh iya, tindakan yang tadi salah ternyata. Itu belum dewasa. Berikutnya, dapat memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Memanfaatkan situasi. Ketika diberi kesempatan, dia manfaatkan situasi itu dengan baik. Bukan mencari keuntungan di balik situasi yang sempit. Ya, ada celah dia memanfaatkan, tidak memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Ya. Oke, berikutnya, dengan cepat. Sekarang sosial. Aspek sosial. Nah, aspek sosial ini mestinya anak-anak harus dapatkan pendidikan dari rumah secara sosial, ya. Bersosialisasi dari rumah, bagaimana orang tua dan ibu dan anak, ayah dan anak
Ketika baik dari rumah, maka kalau keluar dari rumah, lingkungan rumah, maka sosialnya juga bagus kepada orang-orang sekitarnya. Kalau di rumah tidak mendapat sosialisasi, di luar itu bisa berdampak negatif. Tidak bersosial dengan baik. Oke ya, langsung saja. Apa sih artinya? Mampu berhubungan dengan baik dan benar dengan orang yang lain, walaupun berbeda dari usia, pendidikan, kedudukan, atau sosial. Nah, seperti Mr. John, ngajar anak-anak sekolah minggu. Tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa mereka, anak sekolah minggu. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tinggi. Ya, kalau saya mengajar anak sekolah minggu, anak TK, SD kelas 1, kelas 2, menggunakan grip, gerakan, gestur, dan juga verbal dan sebagainya dengan cara mereka. Mungkin kita akan berlaku seperti mereka. Ya, sehingga mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, nah artinya kita melihat siapa lawan bicara kita. Kalau dia orang tua kita hormat, kita menggunakan bahasa seperti mereka, yaitu santun. Tidak dengan sebaik kita. Misalnya orang tua ini kita ajak, bro, gimana? Nggak bisa seperti itu. Dia itu orang tua, harus dihormati. Kalau ke sebaya, is okay, no problem untuk kita ngomong, bro, bagaimana guys? Masa sama orang tua, gimana guys? Nggak bisa. Harus hormat. Lihat usianya dan lihat pendidikannya. Ya, kalau orang berpendidikan kamu ngomong seperti berpendidikan. Ngomongnya agak tinggi dikit bahasanya. Kalau kamu ngomong dengan orang yang Buddha, pembantu, ngomong dengan orang yang tidak berpendidikan, ngomonglah dengan bahasa mereka. Jangan pakai bahasa pendidikan yang sangat tinggi, tidak. Gimana loh? Santun. Itu makanya kalau dari rumah diajari baik, keluar pun baik. Oke ya, kita harus melihat sudut pandang dan juga sudut usia mereka. Oke, poin pertama, orang yang dewasa secara sosial, pertama, terbuka terhadap orang lain. Ini terbuka, gimana? Ya, bersahabat, menerima semua orang apa adanya, tapi ini harus filtrasi ya. Ya, pertemanan, persahabatan juga kita harus filtrasi, jangan hanya menerima saja, ya. Tetapi kita harus filtrasi dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman. Memang kita terbuka dengan mereka, tetapi kita filtrasi bersahabat dengan kita. Menerima semua orang itu filtrasi ya. Artinya tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Kalau dia sama kita terima apa adanya. Tapi kalau dia pergaulannya rusak, tidak baik, tidak perlu bersahabat dengan dia. Oke? Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah orang ciri-ciri dewasa secara sosial dapat menyesuaikan diri, menghormati hukum. Dia dapat menyesuaikan diri, itu ya dewasa secara sosial. Dimanapun ditempatkan, dia dapat menyesuaikan diri. Di kelompok A, kelompok B, kelompok C, dia dapat menyesuaikan diri dengan mereka. Karena dia pintar bersosialisasi, menghormati hukum. Bagaimana hukum di masyarakat, dia menghormati hukum. Bagaimana protokol kesehatan dalam COVID-19 ini dia menghormati. Itu yang namanya bersosialisasi di dunia pemerintahan juga bisa. Ya jangan, aku mau pakai masker, ngapain pakai masker? Aku nggak mungkin kena virus dan sebagainya. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Kita harus menunjukkan sikap sosial yang baik sebagai rakyat Indonesia yang baik ya. Tidak bergantung pada siapapun. Dalam artian begini, tidak membutuhkan orang lain, bukan itu maksudnya ya. Tidak bergantung berarti tidak manja tadi. Ya. Oke, artinya kita bisa mandiri dan kita bisa bersosial dengan lain. Oke, berikutnya. Dewasa secara moral. Nah, coba lihat gambar ini. Pangki begitu ya, gaya-gayanya gitu ya. Tapi tetap santun kepada orang yang paling tua. Kalau kalian lihat percakapan itu, nyuwun sun gitu ya. Derek langkung Pak D ya, permisi lewat sebentar gitu ya. Gunakan gestur, gunakan cara bahasa dan baik. Siapa yang kita temukan, meskipun kita berotot, meskipun kita nanti maka tuh ya gogok hebat begitu, tapi ketika lewat ada orang tua, permisi apa itu harus santun, itu moral. Itu makanya dari perilaku mula akan orang nilai sikapmu. Dari perilaku mula maka orang melihat moralmu. Jangan sampai kamu dikatakan dan dicap anak yang nggak bermoral, gitu ya.
anak yang nggak perilaku yang baik, woi sampai segitu, maka kita sebagai sampah masyarakat. Jadi makanya meskipun kamu punya badan kekar, apapun itu tetap santun, hormat kepada yang paling tua. Seperti gambar ini. Oke, artinya mereka yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah, baik dan jahat, dan mampu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Artinya kalau benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Di luar daripada itu salah, dosa. Ya, itu sahabatku loh. Dia bikin jahat, tapi aku berkata benar aja deh, mengaku atau bersaksi dia itu benar. Jangan mau menjadi saksi mata yang salah. Kalau salah ya salah. Sekalipun sahabat, teguran nyata lebih baik daripada ciuman, tetapi itu membunuh. Seperti Yudas yang cium, tapi itu membunuh. Oke, tegurlah dengan nyata. Kalau dia salah, dia salah. Oke, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dewasa secara moral pertama, setia terhadap asas moral. Ada moral gimana? Santun kepada orang tua, hormat, salah ya salah, benar ya benar. Itu yang namanya setia terhadap itu. Kalau Anda keluar daripada asas moral, berarti Anda sudah tidak benar. Kalau salah ya salah. Kalau ada salah Anda bilang benar, itu berarti Anda keluar dari asas moral. Ya, kalau Anda nanti dari seorang hakim, jadilah hakim yang benar dan adil. Meskipun Anda tidak akan mendapat apa-apa, tapi lakukanlah tanggung jawab Anda. Karena di kemudian hari akan dipertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan selama hidup di bumi. Dan jadilah orang yang benar dan setia. Oke, yang kedua, ciri-cirinya. Memiliki prinsip yang benar adalah benar. Jadi tadi, tidak bercampur aduk benar dan salah. Seperti Bapak bilang tadi, kalau iya, tidak, di luar daripada itu adalah dosa. Berikutnya, poin yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak menilai aspek dari sesuatu. Ya, tidak hanya secara subjektif. Ya, subjektif itu apa ya? Karena berdasarkan perasaan, ya, subjek no, tetapi kita menilai berdasarkan objektif. Ya, apa katanya kita nilai secara keseluruhan. Tidak subjektif. Oke, jadi kita menilai itu tidak hanya covernya saja, tapi kita nilai secara isinya bagaimana. Tidak mau makan rezeki yang bukan hasil keringatnya sendiri. Nah, ini ya, tidak makan gaji buta, tidak mau mengambil rezeki orang dan sebagainya. Itulah dewasa secara moral. Oh, dia layak menerimanya. Udahlah, silahkan dia menerimanya. Tidak merampas hak orang dan sebagainya. Ya. Oke. Bagian yang terakhir adalah spiritual. Nah, ini yang terpenting juga. Dalam kehidupan, kita selalu menemukan namanya aspek, yaitu dikotomi dan trikotomi. Ya, dikotomi dan trikotomi. Dalam artian dalam kehidupan manusia itu terdiri dari aspek fisik dan psikis, atau fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa. Tetapi di bagian lain ada mengatakan trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, bagi Bapak itu sama saja, ada yang mengatakan seperti itu, sama saja. Dalam hidup kita ini memang terkandung itu, yaitu fisik dan psikis, atau jiwa dan tubuh. Di dalam jiwa itu ada roh. Itu makanya jiwa, tubuh, dan roh ini ada di dalam aspek kehidupan kita. Bapak sudah membahas tadi tentang jasmani, tentang fisik, tentang fisik dan psikis, sekarang tentang rohnya, spiritualnya. Oke? Di antara kelima tadi, yang paling di dalam adalah spiritual. Kalau spiritualnya bagus, maka dimanapun dia berada akan menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Oke, langsung saja. Apa sih artinya? Kedewasaan, kesadaran untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dimanapun dia berada nanti, dia sadar untuk melakukan kewajibannya sebagai umat beribadah, umat beragama. Apapun agamanya, dia melakukan kewajiban itu. Agama selalu mengajarkan yang baik. A, agama. A, tidak, agama kacau. Berarti tidak kacau. Dia berada di mana-mana pun tidak membawa kekacauan, tapi membawa kedamaian. Berikutnya, meninggalkan larangan-larangan agama. Dia menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan.
Hal yang berikutnya, saling menghargai, saling mengasihi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang yang dewasa secara spiritual. Menghargai dan mengasihi. Berikutnya, membina hubungan yang baik dengan sesama. Dia harus membina hubungan yang baik, sekalipun beda agamanya, sekalipun beda keyakinannya, berbeda rasnya, berbeda budayanya, berbeda antar golongannya. Tapi dia selalu membina hubungan yang baik. Itulah dikatakan dewasa secara spiritual. Berikutnya adalah ciri-ciri yang pertama, dapat bersyukur. Orang yang sudah dewasa secara spiritual, dia dapat bersyukur di dalam masa-masa sulit. Biasanya orang yang masih labil akan sulit bersyukur. Di masa-masa sulit yang ada adalah pemberontakan. Itu orang yang labil. Tetapi orang yang sudah dewasa spiritual, dia bersyukur sekalipun satu dia dapat, sekalipun dua dia dapat, sekalipun kecil dia dapat, tetap bersyukur. Oke? Tidak akan mungkin kita mendapat besar kalau tidak mulai dari kecil. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari kecil. Bersyukur dari perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Bukan memberontak, bukan memprotes. Berikut yang terakhir. Ciri-ciri dewasa secara spiritual dapat mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Ini dia. Kekurangan saya bisa menjadi kelebihan. Ketika saya syukuri, ketika saya minta pertolongan Tuhan secara rohani, maka Tuhan akan mengubah semuanya. Tentunya hal ini diawali dari sikap bersyukur terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya seputar bertumbuh secara dewasa? Aspek 1 sampai 6 tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi pertanyaan atau masukan? Oke, ada satu pertanyaan buat kalian. Bagaimana menurut kalian? Seperti yang Bapak bilang tadi, dia memiliki fisik yang kecil, tetapi usianya sudah besar ya. Dia punya fisik yang kecil, tapi umurnya sudah besar. Apakah dia mengalami ke-6 pertumbuhan ini tadi? Halo? Bagaimana pandangan kalian? Apakah orang yang bertubuh kerdil mengalami proses ke-6 aspek ini? Nah ini, jasmani, intelektual, emosi, spiritual, moral, dan spiritual. Bagaimana pandangan kalian terhadap orang yang kerdil? Ada orang yang badannya kecil itu seperti di YouTuber itu siapa namanya? Johnny Baba, apa namanya? Dia posturnya, tubuhnya kecil. Apakah dia mengalami pertumbuhan dewasa yang ke-6 aspek ini atau tidak? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Pak. Mister. Ya, silakan. Siapa duluan nih? Dimas saja, Dimas. Kamu udah duluan. Oh, oke. Habis itu kamu ya, Sean. Yo. Oke. Izin Pak, izin menjawab ya Pak. Ya. Kalau berdasarkan pandangan saya, kita tidak bisa mengatakan orang itu dewasa secara fisik. Karena secara fisik itu pun itu memiliki faktor-faktor yang terkait di sana. Yang pertama adalah, yang terutama yang paling banyak yang mempengaruhi faktor fisik itulah faktor dari eksternalnya dia dan juga keturunan dia. Pertama kalau misalnya kita membahas tentang fisik misalnya seperti tinggi badannya, berat badannya, di mana ada orang-orang yang emang dia tidak ingin untuk memiliki tinggi badan atau berat badan yang tidak ideal, tapi karena emang genetikanya seperti itu. Ada juga orang yang, mohon maaf, kekurangan dari keluarga yang kekurangan sehingga keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan gizinya sehingga mengalami malgizi sehingga gizi tidak terpenuhi. Tetapi kalau menurut saya apabila orang tersebut memiliki intelektual yang tinggi, aspek sosial yang tinggi, memiliki moral yang bagus, maka orang tersebut juga telah bertumbuh secara dewasa. Karena sebenarnya kita juga tidak bisa memiliki stereotip di mana orang yang tumbuh secara dewasa itu adalah berdasarkan tinggi badan ataupun berat badan. Karena banyak kita temui orang yang umurnya sudah tua,
sudah dewasa tetapi tidak memiliki pemikiran yang terbuka dan juga tidak memiliki moral yang bagus. Itu Pak tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Bapak simpan dulu. Ada yang mau nambahi? Memberi tanggapan lagi? Yang tadi siapa ya? Sian. Saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya juga setuju sama Dimas. Memang benar nggak bisa hanya dinilai dari fisiknya saja, tapi juga seperti yang kita bisa lihat sekarang, banyak sekali orang dewasa yang masih bisa bersikap seperti anak-anak kecil, Mister. Masih tidak bisa bertanggung jawab dan juga tidak mau mengambil konsekuensi dari hal-hal yang mereka telah lakukan. Jadinya sebetulnya kita cuma bisa menilai kedewasaan hanya dari sikap dan cara pemikiran, sebetulnya, Mister. Itu menurut saya. Siap. Mr. John simpan. Ada yang mau tambahin lagi? Apakah orang-orang seperti yang tadi sedang tadi yang kerdil, kecil, ya tidak mengalami, kayak sepertinya nggak mengalami pertumbuhan yang seperti yang kita alami, tapi dia usia sudah tua, lebih tua daripada kita. Apakah orang seperti itu tidak mengalami pertumbuhan dalam 6 aspek ini tadi? Ada yang mau nambahin? Terima kasih Dimas sama Sian. Bagaimana? Yang lain tanggapannya? Ya. Nggak ada yang mau ditanggapan? Oke. Yang kedua. Yang kedua, Mr. John membahas tentang ini. Moral. Nah, apakah ya dia badannya besar, tapi memang dia mengalami pertumbuhan secara jasmani, mengalami pertumbuhan 4 aspek ini, tapi moralnya nggak bagus. Moralnya nggak bagus karena gimana ya, pengaruh daripada lingkungan. Nah, dia hanya satu saja, tidak tidak dewasa secara moral. Ya, apakah dikatakan dia bisa dikatakan orang itu belum dewasa seutuhnya dalam konsep ini tadi? Apakah orang yang bermoral, kan kita melihat orang di sana kan seolah moralnya itu nggak bagus dan sebagainya, dia melakukan sesuka-suka dia. Nah, apa orang seperti itu kita bisa mendiskreditkan atau menjudge, oh dia belum dewasa itu, tentunya sikapnya itu tidak mencerminkan dewasa. Nah, apakah hanya satu aspek saja kalau dia salah atau gagal bisa dikatakan belum dewasa? Ada yang memberi tanggapan? Satu aspek dalam bagian moralnya. Ya, dalam sikap moralnya dia tidak baik karena memang pergaulannya kurang baik. Bahkan dia ngomong saja kok, ya gimana ya, kasar begitu. Nah, oke, gimana tanggapan kalian masalah ini? Apakah dia dikatakan, oh ini belum dewasa nih, seutuhnya? Ada yang mau beri tanggapan? Oke. Nah, Bapak simpulkan aja ya. Dari ke-6 aspek yang tadi, ini adalah idealnya seorang mengalami pertumbuhan secara dewasa ya. Idealnya 6, jasmani, intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Itu 6 aspek yang ada pada kita seharusnya beriringan. Jasmaninya bertumbuh, intelektualnya bertumbuh, emosinya bertumbuh, sosial bertumbuh, moral. Semua seharusnya semakin dia dewasa, semakin dia bertumbuh besar, semakin pemikirannya naik, dan semuanya bertumbuh. Iya, ke-6 ini adalah idealnya. Tetapi kalau ada salah satu yang lemah, berarti jangan kita menjudge dia belum dewasa, tapi mungkin dalam proses nanti akan ke sana kedewasaannya. Pasti dia akan mengalami, ya, ketika dia mendapat teguran dalam emosinya, ketika dapat teguran dalam moralnya, kamu kok sikapmu begini. Ketika dapat teguran, bahkan teguran itu mungkin bisa membawa dia ke penjara. Dari situ dia bisa introspeksi diri, oh selama ini moralku salah nih. Nah, lambat laun akan mengarah kepada kedewasaan yang ideal ini. Ya, seperti seorang tadi anak kecil, kita melihat badannya kerdil, seperti yang dikatakan Dimas tadi, jangan kita memandang dari luarnya,
Karena semua itu harus dilihat dari sikapnya. Seperti yang dikatakan oleh Sean tadi, orang yang besar sekalipun, badannya besar sekalipun, masih kekanak-kanakan. Jadi, dewasa itu bukan usia, tetapi itu adalah sebuah proses. Ya, tidak kita bisa lihat usianya besar, tapi demikian juga anak kecil. Anak kecil itu juga bisa dikatakan mengacu kepada dewasa. Kalau dia sudah mengalami proses yang begitu banyak. Kalian juga harus kepada yang namanya kedewasaan itu. Keenam aspek ini harus Anda alami. Ketika ada masalah, harus dihadapi dengan sikap yang baik. Tidak merengek dan tidak nangis dan sebagainya. Hadapi dengan baik. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya seputar materi kita hari ini? Oke, nah, Bapak mau sampaikan satu tokoh yang luar biasa ya. Dia mengalami pertumbuhan itu secara baik. Dia sangat disayang oleh manusia dan Tuhan, yaitu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Yesus di dalam Lukas itu diceritakan dia bertumbuh dalam fisik dan dalam pengetahuannya. Dia disayang oleh manusia dan Tuhan. Semestinya itulah pertumbuhan yang ideal. Kita dalam pertumbuhan kita mulai disayang Tuhan dan disayang manusia. Bertumbuhnya itu mengacu kepada 6 aspek tadi, yaitu fisiknya bertumbuh, jiwanya bertumbuh, dan rohaninya bertumbuh. Ketiga aspek itu mengalami pertumbuhan dan juga intelektualnya juga bertumbuh. Nah, ini adalah yang ideal. Jangan sampai kita ketinggalan dari orang lain. Seluruh dunia mengalami itu. Nah, kadang-kala karena kemalasan kita ketinggalan di dalam intelektual. Kita ketinggalan di dalam sikap sosial. Karena kita kelamaan di rumah dan kita hanya di rumah saja. Orang-orang sana sudah mengalami yang namanya KKN. Apa itu KKN-nya? Kerja nyata gitu, kerja nyata, mengalami mengikuti ini. Sehingga itu yang membuat mereka jadi dewasa. Jadi kalau ada sebuah seminar apapun itu ikuti, itu akan membuat Anda kepada kedewasaan secara intelektual, secara sosial, bahkan Anda bisa cepat dewasanya daripada di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Oke, ada mau nambahin tentang kedewasaan? Oke, kalau tidak ada, bisa Anda membuka materi yang tadi sudah di-share oleh ketua kelas. Materi di halaman 4. Oke, di PDF Bapak sudah share. Di halaman 4 ada tugas kecil buat Anda untuk mendalami pemaparan hari ini. Ya, sana ada 10 pertanyaan tentang kedewasaan untuk mendalaminya. Ya, apa yang Bapak jelaskan tadi itu hanya untuk pendalaman lebih memahami saja. Nah, itu akan Anda kerjakan di Word ya, di dokumen. Lalu Anda kumpul ke link yang akan saya berikan. Bisa juga Anda kumpul juga ke TD Smart. Ya, mana saja. Tapi Bapak akan share link, Anda kumpul di sana. Oke, ada pertanyaan tugas kegiatan 1 halaman 4 itu yang Anda kerjakan. Masih ada waktu 1 jam lagi, kerjakan itu dalam 1 jam. Kalau langsung selesai langsung kirim ke Bapak. Nah, oke. Paham tugasnya? Bisa membuka videonya, kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini. Mister, saya mau nanya, Mister. Ya. Kalau misalnya kita nggak punya Microsoft Word, gimana, Mister? Bisa menggunakan Google Doc. Oke. Ya, di Google Drive itu pasti ada Google Doc, ada klik kanan Google Doc keluar dan itu bisa digunakan ya. Oke, Mister. Oke, ada pertanyaan perihal tugas. Nanti Mr. John akan share link untuk pengumpulan tugasnya. Di link itu nanti ada
Anda upload tugas Anda. Di link itu saja ya. Mr. John akan share melalui Gede Nicholas. Oke, siapa sekretaris di kelas ini? Bisa bantu Mr. John untuk mengecek siapa saja yang hadir di meeting kita siang hari ini ya. Catat nama-namanya, lalu share ke Miss Ari. Ya, lalu saya akan melaporkan ke saya siapa saja yang bergabung di kelas ini. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya dan tugasnya juga sudah dipahami, mari kita akhiri kelas kita dengan berdoa. Oke? Tidak lagi bertanya? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami yang perdana ini. Kami sudah belajar memahami tentang bertumbuh dewasa. Ada 6 aspek yang ideal yang kami harus jalani. Tuhan, itu mungkin lagi proses kami alami. Kelak nanti kami akan dewasa dan memahami semua aspek-aspek kami. Dan kami juga Tuhan boleh menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, dimanapun kami berada, kami bisa membawa diri kami dan membawa berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran perdana ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam jam-jam berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekian pertemuan kita siang hari ini. Boleh meninggalkan meeting kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati.